Halo, kembali lagi di Fikri Doang Channel. Ngopi dulu. Mantap. Sebelumnya saya membahas kebun atas. Dan ada yang bertanya, spill tanamannya dong bang? Oke, di tayangan kali ini saya akan menjelaskan tanaman apa aja yang ada di kebun atas, beserta histori dan manfaatnya. Tetapi, karena banyaknya jenis tanaman di kebun atas ini, saya mungkin akan menjelaskannya berpart-part. Jadi, part satunya saya akan membahas tanaman yang berada paling depan. Tanaman kesatria yang menghalau matahari langsung, angin, dan badai sekalipun. Serta fungsi yang lainnya. Juga historinya, karena tanaman paling depan ini mengingatkan saya akan masa kecil dan kenangan bersama almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya. Yuk kita spill satu persatu tanaman yang ada di kebun atas. Kita mulai dengan pohon penjaga yang paling lama ada di sini. Dia adalah pohon pepaya. Ya, dia ditanam oleh almarhum Abah. Dan jelas pohon pepaya ini sudah tahunan. Pohon ini bisa saya selamatkan dari bawah lalu saya rawat di kebun atas. Tapi sayangnya, kayaknya bibitnya jelek. Jadi belum pernah berbuah walaupun sudah tahunan. Tapi dia sangat berguna di sini. Untuk tanaman, dia yang menghalau matahari langsung. Dan untuk saya, ya saya manfaatkan daunnya untuk konsumsi dan berbagai keperluan. Lalu ada pohon pace atau mengkudu yang juga ditanam oleh almarhum Abah dulu. Tanaman ini digunakan oleh almarhum Abah buahnya untuk obat. Tetapi sekarang karena saya juga masih bingung memanfaatkannya, jadi manfaatnya untuk saya adalah daunnya. Dulu almarhumah Mama sering membuatkan saya nasi goreng dengan daun buah ini. Dan masih saya teruskan, istri saya kalau lagi masak nasi goreng, juga saya petikkan daun ini untuk dicampur ke nasi goreng untuk saya makan. Pohon ini punya nilai historis, makanya saya rawat, semoga bertahan lama. Di sini juga sangat bermanfaat untuk menghalau sinar matahari langsung. Terima kasih, Pace. Terus, ke planter box tanaman yang di depan sisi. Saya sengaja menanamnya, saya beli dari bibit. Ada pohon pisang. Ya, pisang. Nggak tahu kenapa saya membeli pohon ini karena saya pikir banyak manfaatnya. Dan pengen mencoba, apakah bisa pohon pisang ditanam di wadah seperti planter box. Dan ini sudah tumbuh subur, alhamdulillah. Terus ada pohon yang ngingetin saya sama Abah, yaitu pohon birah. Dulu kalau dia demam, dia selalu minta saya menggerus batang pohon ini, lalu dicampur cuka, untuk dioleskan ke badannya yang bersuhu panas. Lalu ajaib, suhu tersebut menjadi adem seketika. Talas hitam ini suatu saat pasti berguna, makanya saya beli dan tanam pohon ini. Masih di planter box, saya menanam pohon bunga. Gunanya mengundang lebah untuk datang, sehingga hama yang ada dimakan juga oleh lebah-lebah tersebut. Yang pertama ada melati. Ya, bunga ini dulu menjadi ciri khas di kampung ini, tetapi sudah tidak ada lagi. Jadi saya menanamnya untuk mengenang masa kecil saya. Dan kemuning, bunga yang wanginya semerbak ini, saya tanam untuk menghilangkan bau dari kandang ayam. Walaupun kandangnya nggak bau sih, tapi siapa tahu tetangga nyium bau nggak sedap. Jadi jaga-jaga saya tanam pohon kemuning yang baunya wangi sekali. Segitu dulu perkenalan dari tanaman di kebun atas bagian depan luar. Selain sebagai penjaga dari sinar matahari langsung dan angin kencang, mereka juga punya sejarah yang membuat saya mengingat almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Di-subscribe bagi yang belum, di-like dan komen untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Kalau perlu dan bermanfaat, boleh di-share. Di video berikutnya, saya akan perkenalkan tanaman yang ada di kebun atas lagi. Ditunggu update selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.